Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah panggung terbakar tak bersisa di Garut. Seorang lansia tak bisa menyelamatkan diri. Liburan bersama keluarga di Garut makin seru karena ditemani domba merino yang lucu asal Australia. Uji adrenalin berjalan di jembatan gantung sepanjang 370 meter di kawasan wisata Ciwidey. Mau merasakan liburan berbeda di akhir tahun? Coba deh jembatan gantung Rengganis di kawasan wisata Ciwidey, Kabupaten Bandung. Keseruan dengan rasa tegang bersatu saat melintas di jembatan sepanjang 370 meter, seperti sedang berada di atas awan. Wow, indahnya alam negeriku. Kabut dan awan seolah menyatu menjadi satu. Berjalan di atas jembatan Rengganis memang bukan hanya rasa tegang yang muncul, tetapi juga rasa bersyukur bisa menyaksikan keindahan alam dari ketinggian 70 meter. Ada sensasi tersendiri melintasi jembatan yang memiliki panjang 370 meter ini. Saat pertama melangkah, jembatan sedikit bergoyang. Agak takut sih, tapi juga penasaran. Adrenalin langsung tertantang begitu melintas di atasnya, apalagi ditemani suasana alam yang menyejukkan mata. Rasa takut langsung terbayar begitu melihat perbukitan hijau dan perkebunan teh yang membentang. Di libur akhir tahun setidaknya 1.000 sampai 2.000 orang berlibur ke jembatan gantung Rengganis. Menegangkan, sampai gemetaran ini kaki. Oh gitu. Baru pertama Tapi Pak? pertama, recommended. Sensasinya Bagus. gimana Pak? Adrenalin. Ini dalam rangka liburan Natal tahun baru sama Iya. keluarga. Nggak tahu sama keluarga, semua kita liburan di sini. Seru banget sih, bikin nagih, cuman gimana ya, petualangan banget lah ke sini. Gitu ya. Liburan anak sekolah. Sebelumnya pernah nggak Bu melewati Oh, jembatan belum panjang? pernah. Baru kali ini. Karena mungkin karena libur panjang dan libur sekolah juga sampai tanggal 12 mungkin ada peningkatan jumlah wisatawan yang sampai bisa memblok sampai 1.000 wisatawan per hari. Mungkin ini menjadi daya tarik tersendiri karena kita hanya ada satu-satunya di wilayah Ciwidey sendiri yang ada jembatan gantungnya. Tak perlu takut saat melintas karena jembatan ini memiliki konstruksi tiang kuat dan telah melewati sistem kontrol sesuai dengan prosedur keamanan. Sekali melintas, jembatan ini bisa menampung 70 orang. Setiap pengunjung dikenakan tarif reguler atau paket mulai 50 hingga 100 ribu rupiah. Nah, usai melintas, yuk lanjutkan dengan menyeruput teh asli Ranca Bali. Wah, sungguh nikmat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Lima anggota keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri, anak, ayah mertua, dan seorang balita tewas dibunuh di Indramayu. Peristiwa menggemparkan ini kami rangkum dengan sejumlah berita kriminal pilihan yang terjadi di Jawa Barat sepanjang tahun 2025. Karena tergoda anak temannya, seorang pria di desa Pasir Jambu, Sukaraja, Kabupaten Bogor, meruda paksa bocah perempuan berusia 10 tahun. Ulah pelaku berinisial AS membuat warga marah. Tanpa ampun, warga langsung menghajar pelaku saat diamankan polisi. Warga tidak menyangka pelaku yang merupakan teman ayah korban tega mencabuli bocah tersebut. Dari hasil penyelidikan, pelaku merencanakan aksinya karena tergiur saat korban sedang bermain dengan anaknya. Tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga terancam pidana penjara 15 tahun. Sakit hati kepada kekasihnya, seorang mekanik asal Kebumen, Jawa Tengah bernama Widi Andrian nekat menyamar sebagai dokter gadungan untuk menggait perempuan lain. Pelaku meyakinkan korbannya dengan mengenakan pakaian dokter, membawa alat kesehatan dan identitas palsu sebagai dokter magang. Pelaku berkenalan dengan sejumlah perempuan melalui aplikasi pencari jodoh dengan nama palsu sebagai dokter Damar Mangkuluhur. Dari aksinya, pelaku berhasil menipu 6 perempuan dan mendapat keuntungan 19 juta rupiah.
pelaku pura-pura minta uang kepada korban untuk praktik ortopedi. 25 Januari 2025, seorang pria disabilitas tewas dibunuh dan jasadnya ditemukan dengan penuh luka tusuk di tepi jalan Pertamina Blok Cemara, Desa Kalentambo, Subang. Belakangan terbongkar, korban dibunuh 2 perempuan karena dipicu rasa cemburu. Kedua pelaku berinisial T dan A dibekuk polisi pada 31 Januari di Subang. Mereka sebelumnya menjemput korban lalu menusuk korban di lokasi hingga tewas. Kita beranjak ke bulan Februari 2025. Meski dalam kondisi hamil, seorang perempuan di kota Tasikmalaya nekat melawan para pelaku begal. Para pelaku sedianya merampas ponsel korban saat korban menjemput anaknya jelang tengah malam. Saat itu para pelaku merampas ponsel korban yang sedang berhenti di pinggir jalan. Namun korban melawan sehingga pelaku kewalahan. Pelaku yang merupakan residivis akhirnya diringkus Polsek Mangkubumi. Pesta minuman keras oplosan merenggut 8 nyawa di Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Para korban mencampur alkohol murni 96% dengan dicampur minuman kemasan. 2 korban meninggal di rumah masing-masing, sedangkan 6 korban lainnya tewas usai dirawat di 2 rumah sakit berbeda di Cianjur. Pesta minuman keras oplosan itu diikuti 12 orang. Bulan April diwarnai kasus asusila yang menggemparkan kota Bandung. Seorang dokter anestesi bernama Priguna Anugrah memperkosa anak pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Saat itu korban sedang menunggu ayahnya yang sedang kritis. Pelaku yang merupakan dokter PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran membujuk korban untuk menyumbang darah bagi ayahnya. Korban tidak curiga sehingga dibawa ke lantai 7. Di sanalah pelaku membius korban lalu memperkosanya. Korban ternyata bukan hanya 1 orang tetapi menjadi 3 orang. 2 korban lain merupakan pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Seorang perempuan lanjut usia berusia 80 tahun ditemukan tewas terkubur dalam rumah di kawasan Sadang Serang, Kota Bandung. Kematian korban diketahui warga sekitar setelah mencium bau menyengat dari dalam rumah. Diduga korban telah dikubur selama 3 hari sebelum ditemukan. Diduga kuat korban dikubur oleh anaknya yang mengalami kelainan mental sehingga diselidiki Polsek Coblong. Kita beranjak ke bulan Mei 2025. Seorang guru sekolah dasar negeri 3 Kedondong, Kabupaten Cirebon bernama Usman diculik 4 pria di bawah ancaman senjata tajam. Korban sempat disekap dan dianiaya di Indramayu. Tidak butuh waktu lama, polisi meringkus 3 pelaku. Penculikan dipicu masalah pribadi antara korban dengan salah satu pelaku. 5 orang dalam satu keluarga dibacok seorang pria di Desa Sukadana, Tasikmalaya. Pasangan suami istri kritis karena menderita luka serius pada bagian leher dan di kepala, sehingga dirawat di Rumah Sakit Permata Bunda Tasikmalaya. Tidak hanya Pak Sutri, pelaku juga membacok anak korban dan 2 orang lainnya. Pelaku berinisial A tak lain keluarga korban sendiri. Ia membacok 5 korban dengan sebilah golok lalu melarikan diri. Belasan santriwati dicabuli 2 guru mengaji di Kabupaten Cianjur. Kedua tersangka ditangkap atas laporan korban. Modus kedua pelaku berbeda-beda. Ada yang merayu korban membersihkan rumah, ada pula yang menawarkan pengobatan supranatural. Warga Indramayu gempar pada awal September 2025. Satu keluarga yang terdiri dari suami istri, ayah mertua, anak perempuan dan bayi ditemukan tewas terkubur di bawah pohon nangka di halaman belakang rumah di Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu. Warga sempat curiga dengan aktivitas pick-up di depan rumah korban beberapa hari sebelum penemuan jasad. Diduga kuat kelima korban merupakan korban pembunuhan. Polisi meringkus 2 pelaku pembunuhan di mana kedua pelaku pernah bekerja sama di sebuah bank. Motif pembunuhan terbongkar lantaran pelaku kesal korban tidak mengembalikan uang rental mobil saat mobil yang dirental milik korban mogok. Di bulan Oktober, kasus pencurian rumah mertua yang melibatkan menantu terjadi di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor. Kasus ini terbongkar atas petunjuk rekaman CCTV. Pelaku ternyata mengajak mantan kekasihnya membobol rumah mertua saat korban sedang menunaikan ibadah umrah. Pelaku menggasak uang tunai 38 juta rupiah dan perhiasan. Kasus ini sempat diwarnai drama karena pelaku merekayasa seakan-akan pelakunya adalah orang lain.
Kekerasan yang dilakukan orang terdekat terjadi di kota Bandung. Seorang bocah berusia 4 tahun tewas dianiaya ibu tirinya. Korban sempat dirawat di rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Kasus itu terbongkar atas hasil autopsi, di mana ditemukan luka bekas penganiayaan pada tubuh korban. Dari hasil penyelidikan terhadap tersangka, penganiayaan dipicu rasa cemburu terhadap korban lantaran lebih disayang oleh suaminya ketimbang anak yang dibawa tersangka. Di penghujung tahun 2025, seorang pria berseragam TNI dan mengaku sebagai anggota TNI kedapatan mencuri cabai di Kabupaten Garut. Pelaku sempat menjadi sasaran amukan warga karena kedapatan menjarah di kebun kosong bersama temannya. Warga mendapati pelaku membawa 2 karung cabai hasil jarahan. Belakangan terbongkar pelaku ternyata bukan TNI aktif, melainkan pecatan TNI sejak tahun 2006 lalu. Tim Liputan melaporkan. Laporan tersebut mengakhiri berita Jawa Barat hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa pamit dari layar Liputan 6 dan Fokus Biro Daerah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain kesempatan.